Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari grup F. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu membandingkan atau mereview jurnal internasional. Sebelumnya, eh, saya perwakilan dari kelompok F ingin memperkenalkan anggota dari kelompok. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Friska Amelia Devi. Yang kedua ada Remit Pramureta Syah Putri. Yang ketiga ada Ahmad Alfi Alfikri. Ada Divan Rusya Belinda, Aprilia Dwi Ayu, Nur Kartika Dwi Arum Haningtyas, Arya Melia Rizky Arifaden. Identitas jurnal. Jurnal yang kami review ini merupakan jurnal internasional daur ulang sampah organik di pertanian atau International Journal of Recycling of Organic Waste in Agriculture yang ditulis oleh Prasan P. Baffa dan Bargavi N. Kulkarni. Jurnal ini disetujui pada tanggal 3 Oktober 2019 dan dipublikasikan pada tanggal 3 November 2019. Volume 8 dan rentan halaman 335 sampai 344 serta tertera satu lampiran. Jurnal yang kedua yaitu merupakan jurnal dari Teknik Ekologi atau Journal of Ecological Engineering yang ditulis oleh Wojciech Zekala, Demian Jensek, Marta Kislik, Jakub Mazur Kiwis, dan Jakub Pulka. Jurnal ini disetujui pada tanggal 4 April 2020 serta tersedia di media sosial atau media online pada tanggal 17 April 2020 dan dipublikasikan pada bulan Mei 2020 dengan volume 2 dan rentan halaman 212 sampai 216. Selanjutnya jurnal ketiga yaitu merupakan jurnal dari ilmu dan pemanfaatan kompos yang ditulis oleh Sihwa R. Williams, Saya Subarker, Stephanie Liu, Benjamin James Coase, Kenna R. Fallon, and William R. Horwood. Jurnal ini dipublikasikan pada tahun 2019 dengan volume 8, nomor jurnal 1, dan rentan halaman 35-45. Selanjutnya yaitu berasal dari Jurnal Ekologi Terapan dan Penelitian Lingkungan yang ditulis oleh UPKS ZS, Ragonsa A, Fargal ZS, dan Alexa L. Jurnal ini disetujui dan dipublikasikan pada tanggal 14 Agustus 2020 dengan volume 88, nomor jurnal 5, dan rentan halaman 6.425 sampai 6.441. Selanjutnya yaitu merupakan jurnal dari Studi and Management Lingkungan Utopia yang ditulis oleh Onyasi, Onah OG, dan Odinigbo RO. Jurnal ini dikirim pada tanggal 14 Agustus 2020 dan diterima sekaligus dipublikasikan pada tanggal 4 November 2020 dengan volume 13, nomor jurnal 6, dan rentan halaman 695 sampai 706. Next akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai abstrak dari kelima jurnal ini. Yang pertama, ada jurnal ini, abstraknya dari tujuan penulisan artikel untuk mempelajari pengaruh aerasi aktif dan pasif pada pengomposan limbah biodegradable rumah tangga. Dalam proses pengomposan, parameter fisika kimia seperti suhu, rasio karbon terhadap nitrogen, kadar air, kadar organik total, hingga perkecambahan biji dianalisis pada tahap yang berbeda. Hasil menegaskan bahwa meskipun kedua jenis aerasi telah dilakukan dengan baik di bawah pembebanan terus-menerus, periode pematangan yang dibutuhkan untuk reaktor dengan aerasi aktif adalah 37,30%. Lebih rendah daripada reaktor dengan aerasi alami. Kesimpulan aerasi aktif ternyata lebih cocok untuk kondisi rumah tangga karena gangguan bau dan lalat relasi lebih sedikit. Kemudian jurnal yang kedua dijelaskan bahwa di pabrik biogas pertanian modern, limbah organik semakin banyak digunakan untuk produksi biogas. Limbah makanan juga banyak digunakan dalam perkembangbiakan larva. Hal ini penting karena berdasarkan limbah organik, memang layak manajemen dan produksi energi hijau dimungkinkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui biogas dan metana efisiensi larva yang diberi makan menggunakan sisa makanan. Percobaan dilakukan di bawah kondisi pencernaan anaerobik mesofilik kurang dari 39 derajat Celcius dalam 21 ruang biofermentor. Proses destruksi anaerobik di batch reaktor berjalan dengan baik. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa pemberian pangan larva pada sisa makanan dapat langsung dimanfaatkan sebagai pencernaan anaerobik dalam proses biokonversi. Kemudian, jurnal yang ketiga dijelaskan bahwa pengomposan windrow sebagai alternatif pembuangan sampah hijau di tempat pembuangan akhir membuktikan pemahaman tentang dampak emisi gas rumah kaca dan pengembangan strategi pengelolaan yang efektif dan efisien.
Penambahan limbah makanan ke operasi kompos, limbah hijau menjadi lebih utama, tetapi pengaruhnya terhadap emisi gas rumah kaca kurang dipahami. Metana adalah penyumbang besar potensi pemanasan global dari kedua perlakuan pengomposan, yang mana ditunjukkan bahwa praktik pengelolaan mengoptimalkan porositas dan aliran udara di tumpukan kompos cukup menjanjikan dalam mengurangi emisi dari campuran limbah hijau atau makanan. Boleh di next. Kemudian jurnal yang keempat, dalam abstraknya ini dijelaskan bahwa produksi biogas dapat mendukung pengelolaan limbah secara efisien. Tujuan penulis ini adalah melakukan penghitungan potensi metana dari beberapa substrat dan dengan penyelidikan terhadap korelasi antara nilai potensial metana dan parameter biologi kimia lainnya. Eksperimental substrat ini adalah limbah dan produk sampingan pertanian. Nilai potensial metana dari substrat yang diselidiki ternyata memiliki potensi yang cukup besar untuk produksi biologi. Korelasi yang signifikan terdeteksi antara metana potensial atau proses anaerobik dan intensitas respirasi atau proses aerobik. Jurnal yang kelima ini, penulis menganalisis pengelolaan limbah peternakan babi. Bubur babi dan kotoran kencing adalah limbah utama yang dihasilkan oleh peternak babi dengan proses pengolahan secara terbuka sebagai pakan ikan, pengeringan, pupuk organik, daur ulang limbah babi mentah menjadi produksi tanaman. Peternak babi umumnya memiliki kesadaran yang rendah dan kesalahan niat perilaku mempertimbangkan penggunaan opsi pengelolaan limbah kandang babi yang lebih baik. Hasil pemeringkatan skala Likert menunjukkan bahwa kendala utama dalam pengelolaan limbah kandang babi ramah lingkungan ini adalah limbah bahan kimia yang buruk, ruang lahan yang tidak cukup untuk menyimpan limbah sebelum pengelolaan, ketersediaan teknologi, biaya tinggi teknologi, pengelolaan limbah, dan lain sebagainya. Untuk latar belakang bisa dijelaskan oleh teman saya. Oke, di next bisa. Nah, berikut ini adalah latar belakang dari jurnal-jurnal yang kita review. Di sini ada 5. Yang pertama yaitu, ini latar belakang yang pertama, yaitu sampah kota membutuhkan perhatian dan tindakan dari pihak berwenang. Hal ini sudah diidentifikasi sebagai sumber utama lingkungan degradasi di negara Asia. Industrial dan urbanisasi secara tidak sengaja terkena dampak. Nah, maka dari itu, khususnya kota India, pengelolaan limbah di pusat memerlukan metode pengolahan MSW yang berbeda berdasarkan komposisi limbah untuk efisiensi. Yang kedua, latar belakangnya yaitu bangunan pabrik pengomposan lebih mudah dijalankan dibandingkan dengan kasus pabrik biogas pertanian. Nah, pabrik biogas pertanian modern ini, biowaste-nya semakin digunakan untuk memproduksi biogas. Limbah makanannya juga digunakan di dalam pengembangbiakan larva. Hal tersebut sangat penting karena memang layak manajemen dan produksi energi hijau. Dalam hasil penelitian ini, ditemukanlah pemberian pakan larva pada sisa makanan dan dimanfaatkan sebagai pencernaan aerobik dalam proses biokonveksi. Konversi, dan yang ketiga yaitu latar belakang dari jurnal yang kita review, yaitu pengomposan merupakan proses biologis di mana sampah organik terpapar pada kondisi oksik yang menyebabkan dekomposisi mikroba dipercepat. Nah, di sini terdapat 37% dari total aliran limbah yang ditimbun California dan bisa dijadikan kompos. Sampah organik termasuk sampah hijau seperti tumbuhan bahan sekap, seperti sisa makanan, kompos. Di sini kompos juga bisa digunakan sebagai amandemen tanah, proses pelepasan dan pengomposan gas rumah kaca. Next. Latar belakang yang keempat yaitu pencemaran lingkungan, ketidakpastian dalam pasokan energi, manusia dan kebersihan hewan, serta promosi keamanan industri makanan membutuhkan solusi dalam memanfaatkan limbah. Biogas di sini dapat menghasilkan listrik, sedangkan kompos memiliki sifat agronomi. Dan yang terakhir, latar belakangnya yaitu kotoran babi di sini mengandung air dan bahan organik. Nah, jenis utama kotoran babi ini yaitu bubur, kotoran cair, dan padat bubuk. Terdapat banyak senyawa dan terkandung dalam kotoran cair. Kandungan tersebut tergantung pada pengelolaan dan pemberian makanan babi. Next, bisa dijelaskan oleh teman-teman. Saya akan menjelaskan metode yang dari jurnal yang kami review. Next, untuk jurnal yang pertama, peneliti menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif. Pada metode kuantitatif dapat dilihat dari adanya gambar
diagram serta tabel mengenai analisis yang dihasilkan dari reaktor. Sedangkan pada metode kualitatif terdapat tabel variasi mengenai metode kualitatif dan kuantitatif. Dalam metode kualitatif dapat dilihat dari skema biofermentor untuk meneliti produksi biogas. Sedangkan metode kuantitatif menyajikan tabel dari produksi biogas dan metana kumulatif. Jurnal yang ketiga, penulis menggunakan metode kuantitatif. Metode kuantitatif sendiri terdiri dari adanya tabel mengenai emisi kumulatif dan menggunakan analisis kolerasi. Selain itu, terdapat diagram yang menjelaskan mengenai kadar air antara kedua lembah tersebut. Next. Untuk jurnal yang keempat, penulis menggunakan metode kuantitatif dan metode kuantitatif sendiri terdapat diagram mengenai kurva potensial. Sedangkan metode kualitatif eksperimen dengan menggunakan. Selain itu, selanjutnya untuk jurnal yang kelima, penulis menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif. Metode kualitatif ini dilihat dari sampel multitahap untuk memilih responden dari rumah tangga pertanian yang terdaftar di negara bagian NUBU, serta mengumpulkan data dengan menggunakan kuesioner yang telah diuji dan divalidasi. Sedangkan dalam metode kuantitatif dapat dilihat dari tabel yang menjadi faktor atau kendala dalam pengelolaan limbah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Lalu yang selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Untuk jurnal pertama, hasil dan pembahasannya itu untuk mengamati pengaruh aerasi aktif dan aerasi pasif pada pengomposan limbah biodegradabel rumah tangga, digunakan beberapa parameter yang diantaranya yaitu analisis tinggi, pengurangan volume, suhu, konten kelembapan, total karbon organik, indeks perkecambahan, indeks panjang akar, kandungan fosfor, total kandungan nitrogen, kandungan kalium, dan rasio karbon atau nitrogen. Diketahui bahwa pengurangan volume dalam penelitian ini didasarkan pada kepadatan limbah degradasi hayati dengan pengurangan dalam aerasi aktif sebesar 92,30% dan aerasi pasif sebesar 84,70%. Untuk memiliki tingkat biodegradasi yang tinggi dan keanekaragaman mikroba yang maksimal, diperlukan suhu berkisar 30 derajat sampai 45 derajat. Dalam konten kelembapan, kadar air pada reaktor aerasi aktif 32,19% dan pada reaktor aerasi pasif sebesar 33,43%. Untuk total karbon organik yang merupakan indikator jumlah bahan organik dalam kompos, kandungan bahan dalam produk akhir setelah 5 hari penjemuran di bawah sinar matahari adalah 36,78% di reaktor aerasi aktif dan 40,12% di reaktor aerasi pasif. Adapun indeks perkecambahan akhir masing-masing yaitu 81,27% dan 71,1%. Sedangkan indeks panjang akarnya yaitu 83,98% dan 73,002%. Kandungan nitrogen akhir sebesar 1,03% dan 0,90%. Yang terakhir, rasio karbon atau nitrogen akhir didapati bahwa reaktor aerasi pasif lebih tinggi daripada reaktor aerasi aktif. Untuk jurnal yang kedua, hasil dan pembahasannya adalah penggunaan larva Hermetia illucens dalam pengelolaan limbah makanan dapat membantu memecahkan masalah lingkungan yang terjadi secara signifikan. Larva Hermetia illucens akan diolah dalam destruksi anaerobik dengan proses fermentasi yang stabil selama 29 hari. Pada proses destruksi anaerobik tidak didapati penghambatan fermentasi dan potensi energi yang dihasilkan cukup tinggi dengan 3 meter kubik per miligram, sehingga percobaan yang telah dilakukan menunjukkan hasil yang baik dengan kandungan biogas dalam metana sebesar 64,27%. Selain itu, penggunaan larva Hermetia illucens dan penggunaan substrat lain serta inovasi teknologi sangat diharapkan dengan tujuan utama yaitu untuk meningkatkan keseimbangan operasi pembangkit listrik tenaga biogas. Hal ini dilakukan dengan mempertimbangkan aspek lingkungan agar kesehatan manusia tetap terlindungi dalam pemanfaatan limbah pangan sebagai produksi energi dengan metode biokonversi. Jurnal yang ketiga, hasil emisi kumulatif CO2, N2O, dan CH4 dari tumpukan sampah hijau maupun sampah campuran tidak memiliki perbedaan yang signifikan. Dalam penelitian ini, emisi karbon dioksida sudah sebanding dengan penelitian sebelumnya dengan jumlah karbon dalam sampah campuran sebesar 33,8%.
Untuk emisi dinitrogen oksida dalam penelitian ini kemungkinan besar dilepaskan sebagai hasil nitrifikasi. Sedangkan untuk emisi metana, tumpukan sampah hijau memiliki emisi lebih tinggi daripada tumpukan sampah campuran. Hal ini dikarenakan sampah hijau menjadi lebih anaerobik saat pengomposan, sehingga terjadi emisi metana tinggi dibuktikan dengan jumlah NH4+ lebih tinggi untuk tereduksi dari N hadir dalam tumpukan sampah hijau. Pengolahan limbah hijau juga memiliki potensi pemanasan global 1,4 kali dari jumlah total pengolahan limbah campuran dengan metana sebagai kontributor utama. Oleh karena itu, untuk mengurangi jumlah metana diperlukan adanya praktik seperti meningkatkan porositas tumpukan dengan menambahkan kayu atau dengan hati-hati mengelola kadar air. Selain itu, mendistribusikan limbah makanan ke seluruh tumpukan limbah hijau dengan rasio 1:9 tidak akan secara signifikan meningkatkan emisi gas rumah kaca dari operasi kompos. Mengingat berapa CH4 akan dilepaskan dari tempat pembuangan sampah jika sampah itu timbun, ini merupakan strategi efektif untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Penelitian ini diperlukan untuk memahami siklus hidup windrow dan tanpa sisa makanan, karena ada manfaat kompos sisa makanan sehingga memberikan lebih banyak manfaat. Untuk jurnal yang keempat, hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 9 substrat yang berasal dari limbah dan produk sampingan pertanian yang diamati, didapati hasil intensitas respirasi berbagai substrat memiliki nilai yang berbeda. Substrat yang mengalami intensitas respirasi rendah yaitu substrat kompos jamur bekas dan sampah hijau yaitu sekitar 9 dan 7. Sedangkan intensitas respirasi tinggi terdapat pada substrat kotoran ternak cair sampah kota dan kotoran babi cair dengan jerami yang masing-masing berjumlah 159 dan 137. Pengukuran intensitas respirasi didasarkan pada proses biokimia aerobik, sehingga komposisi konsorsium mikroba berbeda dengan kondisi anaerobik. Hasil ini mengkonfirmasi hipotesis penulis yaitu intensitas respirasi sebelumnya terhadap bahan substrat potensial menunjukkan upayanya untuk produksi biogas. Ini sangat berguna dalam praktiknya karena tes uji potensi metana sangat memakan waktu dan melakukan uji intensitas pernapasan lebih hemat waktu. Namun untuk uji potensi metana sendiri dibandingkan substrat lainnya, substrat sampah kota memiliki nilai 325,71 dengan defisiensi standar 16,7% yang mana dapat disimpulkan bahwa limbah sampah kota cocok untuk dijadikan produk biogas. Untuk jurnal yang terakhir, hasil dan pembahasannya adalah peternak babi menggunakan berbagai macam strategi dalam pengelolaan limbah babi. Diketahui hanya 1,1% dari peternak babi yang melakukan pengomposan limbah babi untuk dijadikan pupuk. Limbah babi kebanyakan dikelola dengan beberapa cara yang diantaranya yaitu dengan pengaringan dan penjualan sebagai pupuk organik, pembuangan terbuka atau pembuangan sembarangan, membuang di sungai, pembakaran, dan mengubur limbah babi. Hal ini dapat menyebabkan pencemaran lingkungan yang akan merugikan kehidupan manusia. Beberapa masalah yang akan ditimbulkan yaitu polusi atmosfer, polusi udara, perubahan iklim negatif, pencemaran air, dan lain sebagainya. Faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan praktek pengelolaan limbah ramah lingkungan antara lain yaitu jenis kelamin, usia, status pernikahan, pekerjaan primer, pengalaman bertani, jumlah babi, lokasi pembuangan, dan lain sebagainya. Adapun faktor kendala untuk manajemen ramah lingkungan limbah babi antara lain yaitu pengetahuan teknis yang buruk, ketersediaan teknologi, biaya tinggi, dan informasi yang terbatas tentang metode ramah lingkungan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan kesimpulan dari kelima jurnal yang telah direview oleh kelompok kami. Pada jurnal pertama, disimpulkan bahwa pengomposan limbah biodegradable rumah tangga dipelajari dengan aerasi aktif dan pasif. Mulsa dari reaktor aerasi aktif menunjukkan nilai rasio karbon terhadap nitrogen yang lebih tinggi. Hasilnya menyarankan pra-evaluasi karakteristik limbah dalam hal kandungan karbon dan nitrogen dan merancang reaktor pemuatan untuk menjaga rasio karbon terhadap nitrogen yang diperlukan untuk kompos berkualitas baik. Pencucian dan penghancuran limbah dalam ukuran partikel yang seragam sebelum dimasukkan ke dalam reaktor akan meningkatkan kualitas produk akhir dari reaktor secara keseluruhan. Reaktor dengan aerasi pasif tidak berhasil berfungsi sebagai reaktor rumah tangga karena kualitas mulsa yang buruk. Periode pematangan yang diperlukan untuk reaktor yang diangin-anginkan secara aktif berkurang sebesar 37,30%. Kemudian jurnal yang kedua
Pada jurnal yang kedua ini disimpulkan bahwa solusi baru yang memungkinkan untuk pengelolaan banyak limbah dengan cara yang paling tidak berbahaya bagi lingkungan diharapkan. Instalasi biogas pertanian merupakan tempat pengelolaan limbah. Limbah makanan dapat digunakan secara langsung sebagai substrat fermentasi atau dalam proses biokonversi. Menggunakan limbah makanan dan produk sampingan agribisnis dari industri pengelolaan makanan untuk meningkatkan pertumbuhan serangga untuk keperluan energi tampaknya menjadi solusi yang rasional. Salah satu solusi inovatif yang memungkinkan produksi biogas dan energi mungkin menggunakan larva serangga Hermatea illucens. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian pakan larva pada limbah asal tumbuhan dapat digunakan untuk produksi biogas. Kemudian pada jurnal yang ketiga disimpulkan ketika telah dilakukan studi yang kesimpulannya adalah sebagai berikut, yakni adalah peneliti mengamati bahwa memasukkan sejumlah kecil limbah makanan ke kincir angin pengomposan limbah hijau tidak mengubah emisi GRK kumulatif di lahan kering. Dasar berat dari sistem windrow. Di antara semua GRK, CH4 berkontribusi paling besar terhadap GWP tumpukan kompos limbah hijau dan limbah atau limbah makanan. Emisi nitrogen oksida tertinggi mendekati akhir tahap termofilik dari pengomposan. Di masa depan diperlukan pengelolaan kadar air window yang lebih akurat, yakni paling mudah dilakukan pada bulan-bulan musim panas yang lebih kering di California. Selama proses pengomposan diperlukan untuk menghilangkan dampak kecepatan difusi gas pada emisi yang diamati. Kemudian, next. Dalam jurnal yang keempat ini, menurut hasil uji potensi metana skala laboratorium penulis, substrat yang diteliti mungkin cocok untuk produksi biogas dalam kondisi skala penuh. Dalam beberapa kasus, co-digestion mungkin diperlukan. Hongaria memang memiliki potensi signifikan dalam produksi biogas yang saat ini tidak digunakan. Hasil penelitian ini sangat penting terkait dengan pembentukan database ilmiah Hongaria yang berisi informasi tentang biodegradabilitas dan sifat biologis, kimia, fisik, bahan potensial substrat. Untuk selanjutnya, peneliti meningkatkan dan memperkaya database dengan data pengukuran substrat lebih lanjut. Penting juga untuk menyelidiki pengaruh pretreatment dan penyesuaian tertentu, seperti pH, OLR, dan lain-lain. Berdasarkan hasil investigasi peneliti terhadap korelasi, terdapat hubungan linear antara data mengenai parameter aerobik dan anaerobik dari limbah dan produk sampingan pertanian. Temuan ini dapat berkontribusi pada upaya pengembangan lebih lanjut. Pengukuran intensitas respirasi aerob membutuhkan waktu yang jauh lebih sedikit daripada pengujian potensi biometana. Dan juga percobaan skala percontohan diperlukan. Saat ini, undang-undang tentang lingkungan dan pengelolaan limbah semakin ketat di Uni Eropa. Kemudian, jurnal terakhir disimpulkan bahwa babi dan kotoran kencing sebagian besar dihasilkan oleh peternak babi dan sebagian besar peternak babi ini dalam pandangannya mengolah sampah piggery dengan cara pembuangan terbuka atau tipping, pembakaran aliran atau pembuangan tepi sungai, pemanfaatan sebagian pakan ikan, pengeringan, dan penjualan sebagai pupuk organik. Daur ulang limbah babi mentah menjadi produksi tanaman, pembuangan dan pengupuran es wama. Faktor-faktor yang memengaruhi penggunaan praktik pengelolaan limbah sampah ramah lingkungan seperti jenis kelamin, lama bersekolah, kerjaan utama, dan jarak ke TPA atau tempat pembuangan akhir. Hambatan utama dalam penggunaan pengelolaan limbah piggery yang ramah lingkungan adalah pengetahuan teknis yang buruk untuk teknik pengelolaan yang efektif, ketersediaan teknologi pengelolaan limbah yang mahal, dan informasi yang terbatas tentang peluang dalam limbah piggery yang ramah lingkungan. Oke, bisa dilanjutkan oleh teman saya. Baik, yang terakhir kesimpulan kelompok. Terdapat 5 jurnal yang kelompok kami ambil, yaitu Jurnal Internasional Daur Ulang Sampah Organik di Pertanian, Jurnal Teknik Ekologi, Jurnal Ilmu dan Pemanfaatan Kompos, Jurnal Ekologi Terapan dan Penelitian Lingkungan, dan yang terakhir Jurnal Studi dan Manajemen Lingkungan Ethiopia. Kelima jurnal di atas memiliki topik pembahasan yang sama, yaitu mengenai toksiologi lingkungan. Dari kelima tersebut, metode yang digunakan pun sama, yaitu metode kualitatif dan kuantitatif. Meskipun demikian, jurnal-jurnal tersebut memiliki perbedaan mendasar antara satu sama lain, yaitu fokus pembahasan, latar belakang, dan objek pembahasan. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, bahwa toksiologi menjelaskan tentang mekanisme mengenai efek-efek yang tidak diinginkan dari zat-zat kimia terhadap organisme hidup. Gabungan di samping itu, toksiologi lingkungan adalah pengetahuan yang mempelajari efek toksik
yang ditimbulkan dampak atau risiko keberadaan zat kimia tersebut terhadap makhluk organisme hidup. Pada jurnal yang pertama, Jurnal Internasional Daur Ulang Sampah Organik di Pertanian, penelitian ini berhubungan dengan toksiologi lingkungan, lebih difokuskan tentang pengaruh aerasi aktif atau menggunakan aerator eksternal dan pasif alami pada pengoplosan limbah biodegradable rumah tangga. Aerasi aktif lebih cocok untuk kondisi rumah tangga karena gangguan bau dan lalat relatif lebih sedikit. Yang kedua, pada jurnal teknik ekologi, penelitian ini berhubungan dengan toksiologi lingkungan, lebih difokuskan pada limbah organik yang semakin banyak digunakan untuk produksi biogas. Karena hasil penelitian ditemukan bahwa pemberian pangan larva pada sisa makanan juga langsung dimanfaatkan sebagai pencernaan anaerobik dalam proses biokonversi. Jadi, berdasarkan limbah organik memang layak memanajemen dan produksi energi hijau dimungkinkan. Pada jurnal ketiga, Jurnal Ilmu dan Pemanfaatan Kompos, penelitian ini berhubungan dengan toksiologi lingkungan, lebih difokuskan pada pengomposan windrow sebagai alternatif pembuangan sampah. Permasalahan yang terjadi disebabkan pada metana, karena metana menyumbang besar potensi pemanasan global dari kedua pelakuan pengomposan. Pada jurnal keempat, Jurnal Ekologi Terapan dan Penelitian Lingkungan, penelitian ini berhubungan dengan toksiologi lingkungan, lebih difokuskan pada penghitungan potensi metana dari beberapa substrat dengan penyelidikan terhadap korelasi antara nilai potensial metana dan Ethiopia. Korelasi yang signifikan terdeteksi antara metana potensial atau proses anaerobik dan intensitas respirasi. Pada jurnal yang terakhir, jurnal kelima, Jurnal Studi dan Manajemen Lingkungan Ethiopia, penelitian ini berhubungan dengan toksiologi lingkungan, lebih difokuskan pada pengolahan limbah peternakan yang merupakan limbah utama dihasilkan oleh peternak dan mayoritas mengolah kotoran sebagai pupuk organik. Baik, selanjutnya akan saya kembalikan kepada rekan saya. Berikut adalah daftar pusaka dari beberapa jurnal yang kami teliti. Terima kasih. Kami dari kelompok F izin menutup presentasi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.